Bagi orang beriman, malaikat rahmat datang dengan wajah berseri-seri dan membawa kain halus dari surga. Ruh orang beriman dicabut dengan lembut, seperti tetesan air yang mengalir dari kendi. Mereka diberikan kabar gembira tentang rahmat Allah dan surga yang menunggu mereka. Adapun bagi orang durhaka atau tidak beriman, malaikat azab datang dengan wajah gelap dan menyeramkan, membawa kain kasar dari neraka. Ruh dicabut dengan kasar, seperti menarik duri dari kain wol yang basah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Mereka diberikan kabar buruk tentang azab yang akan datang. Proses pencabutan ruh terjadi secara bertahap, dimulai dari ujung kaki hingga mencapai kepala. Ini adalah saat yang sangat menyakitkan, terutama bagi mereka yang berdosa. Bagi orang beriman, ruh mereka keluar dengan mudah. Ruh itu diterima dengan kasih oleh malaikat rahmat. Adapun orang durhaka, ruh mereka berusaha bersembunyi dalam tubuh, tetapi malaikat mencabutnya dengan paksa. Bagaimana proses berikutnya? Tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan. Selamat menonton. Kematian biasanya diawali dengan tanda-tanda yang dikenal sebagai sakaratul maut, yaitu kondisi saat seseorang mendekati ajalnya. Di antara ciri-ciri sakaratul maut, tubuh melemah dan kehilangan kekuatan. Pandangan mata mulai kabur, nafas tersengal-sengal dan terasa berat, keringat dingin muncul di dahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian itu memiliki sakarat, sengsara yang menyakitkan. Hadits riwayat Bukhari. Ketika waktu kematian seseorang tiba, malaikat maut Israel datang untuk mencabut ruh. Ia ditemani malaikat rahmat atau malaikat azab, tergantung amal dan keimanan seseorang. Bagi orang beriman, malaikat rahmat datang dengan wajah berseri-seri dan membawa kain halus dari surga. Ruh orang beriman dicabut dengan lembut, seperti tetesan air yang mengalir dari kendi. Mereka diberikan kabar gembira tentang rahmat Allah dan surga yang menunggu mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat itu berkata, salam sejahtera atasmu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl, ayat 32. Bagi orang durhaka atau tidak beriman, malaikat azab datang dengan wajah gelap dan menyeramkan, membawa kain kasar dari neraka. Ruh dicabut dengan kasar, seperti menarik duri dari kain wol yang basah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Mereka diberikan kabar buruk tentang azab yang akan datang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, seraya memukul wajah dan punggung mereka, sambil berkata, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Proses pencabutan ruh terjadi secara bertahap, dimulai dari ujung kaki hingga mencapai kepala. Ini adalah saat yang sangat menyakitkan, terutama bagi mereka yang berdosa. Bagi orang beriman, ruh mereka keluar dengan mudah. Ruh itu diterima dengan kasih oleh malaikat rahmat. Adapun orang durhaka, ruh mereka berusaha bersembunyi dalam tubuh, tetapi malaikat mencabutnya dengan paksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin keluar dari jasadnya seperti air yang keluar dari kendi. Sedangkan ruh orang kafir dicabut seperti besi panas yang ditarik melalui bulu domba. Hadits riwayat Ahmad. Setelah dicabut, ruh akan memulai perjalanannya menuju alam barzah. Bagi ruh orang beriman, ruh dibawa oleh malaikat rahmat menuju langit. Dalam perjalanan, ruh mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat langit yang menyebut nama baiknya. Ruh diperkenankan masuk hingga ke langit tertinggi, lalu dikembalikan ke tubuhnya untuk menghadapi pertanyaan di kubur. Adapun ruh orang durhaka, ruh dibawa oleh malaikat azab, tetapi langit menolak kehadirannya. Ruh dijatuhkan kembali ke bumi dengan kasar, sebagai tanda kehinaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mempersekutukan Allah, maka ia seakan-akan jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ketika prosesi pemakaman selesai dan keluarga serta kerabat meninggalkan kubur, ruh orang yang telah wafat mulai menghadapi pengalaman alam barzakh. Pada saat ini, tubuh di kubur memiliki keterkaitan dengan ruh, meskipun ruh sudah berada di dimensi lain. Hadis menyebutkan bahwa ruh menyadari langkah-langkah terakhir orang-orang yang meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika jenazah seseorang diletakkan di kuburnya, dia akan mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pada titik ini, kubur mulai menjadi tempat ujian pertama bagi si mayit. Setelah kubur kembali sunyi, dua malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir datang untuk menguji keimanan si mayit. Mereka datang dalam bentuk khusus yang mencerminkan sifat tugas mereka sebagai penguji. Ciri-ciri malaikat Munkar dan Nakir berwajah gelap dan menyeramkan. Suara mereka keras, seperti guntur yang menggelegar. Penampilan mereka menakutkan dengan tujuan untuk menguji keberanian dan keimanan si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang dikuburkan, maka dua malaikat hitam kebiruan mendatanginya. Salah satunya bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir. Hadits riwayat Tirmidzi. Mayit akan didudukkan oleh malaikat di dalam kuburnya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ruh dipertemukan kembali dengan jasadnya untuk menghadapi pertanyaan ini. Namun keterkaitan antara ruh dan jasad ini adalah fenomena gaib yang tidak dapat dijelaskan dengan logika duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit itu didudukkan di kuburnya, lalu kedua malaikat datang untuk mengujinya. Hadits riwayat Abu Daud. Malaikat akan mengajukan 3 pertanyaan besar yang sangat penting. 1. Siapa Tuhanmu? Orang beriman akan dengan mudah menjawab, Rabbku adalah Allah. Sedangkan orang kafir atau durhaka akan bingung atau menjawab, aku tidak tahu. 2. Apa agamamu? Orang beriman akan menjawab, agamaku adalah Islam. Sedangkan orang kafir atau durhaka akan berkata, aku tidak tahu. 3. Siapa nabimu? Orang beriman akan menjawab, nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang kafir atau durhaka tidak mampu menjawab atau hanya menjawab dengan ragu-ragu. Setelah pertanyaan selesai, keadaan si mayit ditentukan. Kepada orang beriman, malaikat akan berkata dengan lembut, kamu telah berkata benar. Lalu pintu menuju surga dibuka untuknya, dan kuburannya menjadi tempat yang nyaman. Sedangkan kepada orang kafir atau durhaka, malaikat akan berkata dengan keras, kamu telah berkata salah. Lalu pintu menuju neraka dibuka untuknya, dan kuburannya menjadi tempat yang penuh siksaan. Orang beriman akan merasa tenang saat menjawab. Iman dan amalnya selama hidup memudahkan mereka menghadapi pertanyaan tersebut. Kemudian malaikat akan menyampaikan kabar baik, memperlihatkan tempat mereka di surga, dan kubur mereka dipenuhi cahaya serta diluaskan sejauh mata memandang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur orang beriman diluaskan sejauh 70 hasta, dipenuhi cahaya, dan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Hadits riwayat Tirmidzi. Adapun orang yang tidak beriman atau durhaka akan merasa sangat ketakutan. Mereka tidak dapat menjawab atau menjawab dengan salah. Malaikat akan memberikan peringatan keras dan memulai azab kubur. Kubur mereka menyempit hingga tulang-tulangnya berhimpitan dan mereka diperlihatkan tempat mereka di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kafir akan dipukul dengan palu besi yang berat sehingga ia menjerit keras. Jeritannya terdengar oleh makhluk selain manusia dan jin. Hadits riwayat Bukhari. Keadaan setelah pertanyaan. Bagi orang beriman, mereka berada dalam kenikmatan. Kubur mereka menjadi taman surga. Mereka merasa waktu di alam barzakh seperti sekejap karena kenikmatan yang mereka rasakan. Sedangkan orang durhaka, mereka berada dalam azab kubur yang terus-menerus hingga hari kiamat. Waktu terasa sangat lama dan penuh penderitaan. Dalam Al-Quran disebutkan, di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan.
Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Demikianlah kisah perjalanan seseorang mulai dari sakaratul maut hingga bagaimana keadaan saat sudah di dalam kubur. Semoga ini menjadi peringatan untuk kita semua agar semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan share agar bermanfaat untuk banyak orang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.